Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan tabi pun. Yang terhormat Ibu Dr. Eka Sofia Agustina MPD dan Ibu Siska Merita MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran berbicara serta rekan-rekan yang saya banggakan. Di sini, saya akan mempresentasikan mengenai sastra konvensi dan sastra inovasi. Apa itu sastra? Sastra merupakan sebuah seni kreatif yang objeknya adalah manusia dan kehidupannya dengan menggunakan bahasa sebagai sarana penyampaiannya. Dapat dikatakan bahwa sastra merupakan gambaran kehidupan manusia. Terdapat dua jenis sastra, yaitu sastra konvensi dan sastra inovasi. Sastra konvensi adalah karya sastra yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama dan sudah menjadi tradisi. Karya ini mengikuti aturan atau kebiasaan yang berlaku. Misalnya, dalam penulisan puisi harus sesuai dengan aturan yang biasa digunakan. Jadi, kita harus tahu apa aturan yang sudah biasa dilakukan dalam penulisan puisi. Kemudian, jenis-jenis sastra konvensi. Yang pertama yaitu prosa. Karya sastra naratif yang menonjolkan cerita berurutan dengan tokoh dan peristiwa yang berfungsi menghibur, mendidik, dan menyampaikan pesan melalui karya yang bersifat fiktif atau imajinatif dan juga tidak terikat oleh aturan tertentu. Kemudian, yang kedua yaitu puisi. Puisi adalah suatu karya sastra dari pikiran penulis yang lebih teratur atau sistematis. Menurut Kamus Istilah Sastra, puisi merupakan ragam sastra yang bahasanya terkait oleh irama, matra, rima, serta penyusunan bait. Puisi merupakan ungkapan perasaan penulis yang diterjemahkan dalam bentuk bait dan berirama serta memiliki makna yang dalam. Puisi lama yang terikat aturan konvensional dalam pembuatannya adalah mantra, pantun, kermina, seloka, gurindam, syair, dan talibun. Kemudian yang ketiga yaitu drama. Secara etimologi, kata drama berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu draumai yang artinya bertindak, bereaksi, atau melakukan. Drama adalah karya sastra berbentuk cerita yang disajikan melalui dialog dan aksi tokoh, memuat alur dan konflik, serta dipentaskan sebagai seni pertunjukan yang menampilkan tiruan kehidupan manusia di atas panggung. Kemudian selanjutnya yaitu sastra inovasi. Sastra inovasi adalah karya yang lebih bebas dari aturan konvensional, sering menghadirkan bentuk baru sebagai wujud kreativitas sehingga memperkaya dan mengembangkan sastra seiring waktu. Kemudian jenis-jenis sastra inovasi. Yang pertama yaitu puisi visual, yaitu karya puisi yang memadukan kata-kata dengan elemen visual seperti gambar, tipografi, atau warna, sehingga makna diperkuat tidak hanya lewat bahasa tetapi juga tampilan. Jadi dalam puisi ini pembaca tidak hanya membacakan teks puisi dengan mimik atau bahasa tubuhnya, tetapi juga dengan bentuk visual yang menarik. Kemudian yang kedua yaitu novel multimedia, yaitu novel yang menghadirkan cerita dengan dukungan media lain seperti gambar, video, audio, atau hyperlink sehingga pembaca mendapat pengalaman membaca lebih interaktif. Jadi, dalam novel ini tidak hanya menyajikan sebuah prosa yang begitu panjang, tetapi juga dilengkapi dengan audio, video, atau animasi yang mendukung cerita tersebut, sehingga membaca novel bisa menjadi lebih atraktif dan menyenangkan. Kemudian yang ketiga yaitu cerita pendek berbasis media sosial, yaitu cerita pendek yang dibuat dan disebarkan melalui media sosial dan sering menggunakan gaya bahasa singkat, interaktif, dan menyesuaikan dengan karakter pengguna digital. Jadi, cerita pendek berbasis media sosial merupakan bentuk karya sastra inovasi yang menggunakan media sosial sebagai media pengantarnya. Cerita pendek ini biasanya disajikan dengan susunan gambar atau video sebagai representasi dari ceritanya, dan penyampaiannya katanya juga sederhana dan mudah dimengerti. Kemudian persamaan sastra konvensi dan sastra inovasi.
Keduanya sama-sama merupakan karya sastra seni bahasa yang lahir dari kreativitas manusia dan menyampaikan nilai estetika, ekspresi, serta imajinasi. Selain itu, keduanya memiliki fungsi sosial yang sama, yakni sebagai media hiburan sekaligus sarana penyampaian pengetahuan dan pengalaman hidup. Dengan demikian, persamaan utama antara sastra konvensi dan sastra inovasi adalah keduanya tetap menyajikan nilai estetis, fungsi sosial, serta kesinambungan budaya melalui medium yang berbeda-beda. Kemudian selanjutnya perbedaan sastra konvensi dan sastra inovasi. Meskipun memiliki persamaan, terdapat perbedaan mendasar antara sastra konvensi dan inovasi. Sastra konvensi adalah karya yang mengikuti aturan dan tradisi sastra yang sudah baku yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sedangkan sastra inovasi adalah karya yang memperkenalkan hal baru atau pembaruan dalam aturan dan tradisi tersebut untuk menciptakan estetika dan makna baru dalam sastra. Misalnya, dalam puisi modern karya Sapardi Djoko Damono yang tidak lagi terikat pada jumlah bait atau baris, tetapi lebih menonjolkan ekspresi, perasaan, dan suasana. Singkatnya, sastra konvensi bersifat tradisional, baku, dan diwariskan, sedangkan sastra inovasi lebih bebas, modern, serta mengikuti perkembangan sosial dan budaya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.